podcast ZJU Wers Ding Ding. Hai awesome viewers, kembali lagi bersama kita dengan dua guest kita yang awesome dan spectacular di series Hangzhou Diaries Cerita Perantau ZJers. Penasaran gak sih di episode kali ini kita mau bahas tentang apa? Penasaran gak guys? Penasaran gak? Penasaran. Nah, di kali ini kita mau bahas tentang mitos dan fakta hari-hari pertama sebagai mahasiswa baru. Nah, aku mau tanya nih ke Will sama Cikeisha. Mungkin di hari-hari pertama, kayak pas pertama kali datang, kalian pasti ada kayak mikir, oh ya nanti di Hangzhou tuh bakal kayak gini-gini. Kayak ibaratnya kayak pemikiran-pemikiran yang tapi aslinya nggak kayak gitu. Mungkin boleh sharing satu atau dua hal. Awalnya kan mikir sekolah di Cina itu kayak si drama gitu tau, sekolah cinematic, gitu, old school, dan etc. Nah realitanya gak gitu guys. Realitanya kayak gimana nih? Sleepless nights banyak, naik kelas malam dan lain sebagainya. Oke. Tapi kan pasti ada suka dan dukanya dong. Iya, bener banget. Kalau dari Cikeisha nih gimana nih? Wah, aku sebenarnya waktu itu kan di Indo udah ketemu sama kakak kelas gitu kan. Terus habis itu kayak udah tanya-tanya sama mereka lah. Terus jadi ya mungkin udah ada gambaran dikit lah ya gimana di sini. Tapi ya tetap susah aja sih memang pas awal butuh a lot of adaptation segala macam kan kita nggak biasa ya apalagi kita pakai Chinese thought kan. Bener banget. Jadi kayak ngomong dulu tuh pas dengerin awal-awal lectures pasti kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Ini sangat relate sih guys. Pasti audiensnya juga pasti relate nih. Iya. I see. Tadi Cikeisha ada mention kayak gambaran awal dikasih kelas kayak tentang pelajaran di sini gimana susah. Terus Will juga mention juga sleepless nights. Awal-awal kalian mikir gak sih kayak pelajaran tuh bakal sesusah ini gitu? Atau awalnya kayak oh ya pasti gampang tapi kayak realitanya waduh 1000 kali susah atau kayak awalnya mikir udah susah banget. Pas di Indo kan udah sering lihat di YouTube mereka kau seberapa susahnya. Ya sudah ada mental preparationnya. Tapi setelah sampai di sini cuma gak expect sesusah itu loh. I see. Kalau aku sendiri sih kayak waktu itu juga udah diomongin sama kan aku pakai Asian Great Wall. Terus sama Great Wall juga udah dikasih tahu kayak math di sana itu susah gitu. Jadi Great Wall kayak ada rekomend kita untuk ikut les mathematics-nya gitu. Jadi aku sempat ikut yang beginner sama yang intermediate. I see. Lumayan membantu sih, jadi kayak kita tahu konsep, misalnya kita belajar kayak Wei Jifen, kayak nama-namanya kan bisa lebih terbiasa akhirnya. Terus habis gitu, tapi cuma tetap setelah datang ke sini, yang kita belajarin di les itu kan mathematics buat SMA. Jadi kalau di sini kan Wei Jifen buat yang kuliah, jadi ya pasti ada some difference lah ya. Pasti tetap perlu Kebetulan aku belajar. juga pernah ikut tuh les math Chinese. Tadi ikut lesnya dari mana sih? Kalau misalnya boleh tahu, ikut les dari Great Wall. Aku juga ikut dari Great Wall guys lesnya. Will ikut gak les math pas itu? Kebetulan waktu itu tidak. Enggak ya. Lumayan lebih susah guys. Terus ini nih, kan kita kan sekolah di Zhejiang University. Terus kayak as we all know, Zhejiang ini kayak gede banget gitu. Awal-awal kan juga pasti tersesat. Gimana dulu Will sama Cikeisha kayak kayak ke kelas tuh gimana jalannya, terus dari dorm ke kantin gimana, ada dibantu sama kakak kelas atau kayak pas itu kayak sempet ada ikut tour gitu atau nyari jalan sendiri? Kebetulan pas zaman saya itu belum ada Jisoo dan belum ada yang menyelenggarakan school tour gitu. Tapi untungnya aku kan ada kenal teman-teman dari Great Wall itu. Jadi kita pas awal-awal masuk sekolah kita udah tour sendiri lah, jalan-jalan sendiri keliling sekolah gitu. I see. Berarti kayak mengandalkan maps ya di HP. Kalau Cikeisha? Kalau kita dulu juga masih Belum belum ada. Belum ada ya. Terus ya udah kita explore sendiri kayak sebelum mulai kelas itu kan kita bisa explore dan di TikTok itu ada kayak maps-nya Cota. Jadi kita bisa lihat dari sana buildingnya di mana aja. Terus kayak misalnya kalian cari kantin, dorm, school building semua ada di sana. Keren guys. Terus ini nih kayak hari-hari pertama itu minggu pertama kayak biasanya langsung dikasih tugas atau ada orientation dulu kayak dari
sekolah tuh dikasih tahu, oh ya nanti untuk milih kelas tuh bakal kayak gini gini gini. Terus nanti kayak penilaian tuh bakal kayak gini gini gini. Ada nggak? Kalau nggak salah, Ceta ada menyelenggarain kayak orientation day gitu. Tapi yang guru-gurunya ngejelasinnya kayak kurang bisa dipahami juga. Pertama mungkin karena bahasa Mandarin kita pas awal kesini juga enggak sebagus itu kali ya. Jadi kalau aku pribadi sih kebanyakan dibantu sama kakel-kakel tasen-tasen waktu itu. I see. Sama sih. Sama ya, SU juga kayaknya bikin. dibantu kakak-kakak juga ya. Mungkin kayak boleh sharing dikit culture shock paling kayak terkesan, kayak paling dalam gitu kesannya. Yang sampai sekarang tuh kayak apa ya? Kayak kalau dipikir-pikir tuh kayak wow gitu. Oke. Kalau dari aku kan pas minggu awal-awal pertama di Cina ada mulai coba-coba ngomong sama teman-teman lokal China lah. Terus aku nanyain mereka kayak misalnya selain belajar, kalian hobinya ngapain gitu loh. Terus ada yang mereka jawab kayak, aku gak ada hobi, aku cuma belajar. Waduh, susah ya Mungkin guys. itu alasan kenapa Cina maju banget. I see. Itu dia jawabnya sungguhan kayak, oh iya belajar doang, bener-bener kayak belajar aja. Like legit. Legit belajar. Iya. Kalau Ciki gimana nih? Mungkin kalau aku lebih ke pelajarannya kali ya. Tapi kayak nggak kebayang sesusah itu aja gitu. Mungkin matematiknya, soalnya kayak China bener-bener math-nya gila banget kan. I see. Kayak pelajarannya kayak math doang atau pelajaran lain kayak juga susah gitu, kayak awal-awalnya tuh kayak wah emang susah gitu, kayak nggak cuma math doang. Oh, mungkin ada pelajaran lain juga, dan kita kan sebenarnya aku jurusannya International Economics and Trade. Jadi tapi kita tuh diwajibin untuk belajar coding kayak Python, terus habis itu computer science. Ya itu sih, sama kayak math-nya, calculus-nya kita itu katanya equivalent to calculus yang dipelajarin engineering, tapi buat murid engineering tapi yang di Indo. Ya. Keren. Tapi kayak setelah melewati semua itu pada akhirnya bisa lah ya survive sampai sekarang. Bisa adapt. Iya, bisa adapt. Ini udah 3 tahun dan 2 tahun guys di sini. Akhirnya bisa. Jadi jangan terlalu takut guys. Semua orang pernah menjadi maba dan akhirnya kita semua bisa survive di sini. Nah, aku mau nanya nih ke Will sama Cikisha. Tadi ada mention kayak pas zaman-zaman kalian kayak mungkin semua harus cari sendiri ya, kayak find your guys way di sini tuh kayak semua harus cari sendiri. Mungkin bisa sharing ke audience, mungkin kayak bagi mereka yang mau ke China suatu hari, ada nggak tips-tips yang useful yang bisa dipakai ke depannya? Pertama, pakai Great Wall. Pakai Great Wall guys, pakai Great Wall. Kalau yang kedua, coba cari komunitas mahasiswa di kota kalian. Contohnya kalau di Hangzhou ada BPIT Hangzhou. Terus kalau sekolahnya ada kayak GC gitu. I see. Sama paling kayak tanya-tanya teman atau kakak kelas yang udah di sana untuk bantu lah pas awal-awal. Soalnya kakak kelas semua kan udah tahu di sini kayak gimana conditionnya segala macam. Oke, nice. Berarti sarannya cari Great Wall guys. Thank you guys for watching and see you on the next episode.